kesalahan orang. Kalau memang kalian nggak suka Kristen masuk kemari, jangan semena-mena kalian kick, kalian mute, nggak boleh begitu. Makanya kamu yang tertib. Kalau nggak mau di-kick yang tertib, yang sopan kaliannya. Jangan kayak gitu. Framing misalnya bukan berarti hal-hal seperti itu ditunjukkan lah. Kang Haleluya, maaf ya. Mari kita lihat. Tadi Anda ngobrol dengan Kang Kores berapa jam, ketika Anda sopan santun, kami hormat loh. Oh tidak, terakhirnya saya ditendang dia secara tidak hormat. Kenapa itu terjadi? Karena ada kata-kata yang tidak bagus. Datang si Ferguson. Gitu loh. Kalau Anda tidak ada makhluk itu, kami baik kepada Anda kan. Anda rasakan itu kan. Kecuali kalau Anda tidak merasakan kebaikan kami kepada Anda, oke lah Anda boleh marah. Kami 2 jam menonton, mendengarkan penjelasan Anda. Segabrul apapun, Kak, saya harus menghormatin itu. Anda boleh marah, Anda boleh tidak senang. Tapi kami menghormati Anda. Kami memanusiakan Anda. Anda rasakan loh, bukan si Ferguson. Nah ketika si Ferguson datang berlaku seperti saya harap Anda bukan marah gitu loh Kang. Sorry, maaf. Ini udah mau maghrib di sini, sudah jam setengah 6. Oh iya, baik. Kang Kores lanjut dulu. Kang Haleluya, mungkin saya minta izin, kami punya sedikit aja ya untuk mengkoreksi. Kebetulan gini juga nih Kang Haleluya, perlu Anda paham. Kemarin Ibnu Samsidar itu membuat pernyataan di sini. Ya, beliau katanya mengaku sebagai mu'alaf, bukan mengaku ya, mengaku mu'alaf. Tapi ya, dia mengaku-ngaku mu'alaf gitu loh. Itu yang bikin saya kemarin agak nggak terima. Gitu ya Bu Samsidar ya, saya tolong mungkin hari ini berikan waktu Anda untuk bisa ngobrol dengan kami, untuk memberikan penjelasan kepada Ahli Juma khususnya, karena kebetulan yang nonton juga di sana begitu banyak, dan kita harus tanggung jawab. Ya, ketika ini sampai kepada mereka, orang-orang biadab tadi gitu kan, mereka akan menggoreng. Maka insya Allah dengan klarifikasi Uhtina ini akan memberikan penjelasan betapa kita ini sangat menjaga, seperti pembukaan tadi Ahli Juma ya. Tidak dibenarkan membentuk sesuatu dengan kebohongan, kedustaan nggak bisa, Islam nggak bisa akan tegak dengan kebohongan. Kenapa Islam hari sampai tetap tegak? Kalau dalamnya tidak ada kebohongan. Itu Uhti ya, saya minta maaf Uhti ya. Silakan mungkin Ahli Juma untuk mengulang lagi, karena ini ada bentuknya konten, harus benar-benar tetap jangan lupa. Kita ada sedikit permasalahan, maka kami juga harus minta maaf kalau ada penampilan yang tidak nyaman dengan ini. Silakan Ahli Uhti. Kang Kores silakan dilanjut. Ya, silakan Adinda Kores dijelaskan lagi tentang tuduhan mereka bahwa Ukhti Samsidar kemarin itu sudah melakukan manipulasi dengan ngaku-ngaku sebagai mu'alaf gitu. Atau Ukhti langsung klarifikasi aja langsung, silakan. Ya, gimana? Mau dicerita dari awal apa gimana? Sanggah aja bahwa kesaksian antum kemarin itu bukan rekayasa gitu. Oh, memang bukan rekayasa. Memang saya sebenarnya dari Protestan. Gereja saya mungkin Gurunda Suma tahu. Saya pun sering menyanyikan dulu lagu-lagu rohani seperti Rusa yang haus. Itu lagu-lagu rohani di gereja itu yang itu. Hatiku percaya. Itu lagu-lagu rohani kami sering nyanyikan di itu. Itu judul-judul lagunya itu. Allah sanggup. Itu semua itu lagu-lagu gereja kami dulu itu. Judul-judulnya. Di tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Itulah lagu-lagu rohaniku dulu yang aku pakai. Jadi apalagi memang saya aslinya, memang saya dulu memang aslinya orang Islam. Bapak saya Islam, mama saya Islam. Tapi saya diangkat sama tante saya yang Kristen. Om saya menikah sama orang Kristen, orang Flores, namanya Tante Vera. Om saya namanya Om Mutar. Jadilah saya diangkat umur 7 tahun. Umur 7 tahun saya diangkat sama tante saya jadi anaknya. Tapi alhamdulillah karena tidak ada surat adopsi, makanya om saya bisa mengambil saya kembali lewat jalur hukum. Apa yang diminta? Soal ganti rugi. Itu. Saya bukan cerita bohong, dibilang cerita begini, enggak. Asli kehidupan saya. Jadi saya tidak pernah mau orang bodoh, orang Islam bodoh kalau dia sudah Islam mengaku-ngaku mau mu'alaf. Orang itu orang bodoh. Orang tidak punya otak, orang tidak punya sekolah itu. Orang gila itu, Khti. Iya, orang gila itu. Kalau sudah Islam baru mengaku-ngaku sebagai mu'alaf. Kan
gila. Itu Iya. cocoknya itu orang masuk rumah sakit jiwa kalau kayak begitu. Betul. Ngapain Iya. coba? Ih, jijik kan? Jijik. Ngapain? Ih, jijik pernah merasakan di situ. Babi Ih, kok makan anjing? Ngapain? Dulu saya makan anjing, lebih pedas itu makanan anjing itu, daging anjing lebih pedas. Makanya anjing itu dimasaknya pakai lombok banyak-banyak, pakai cabai banyak-banyak. Ngapain? Ngapain saya mau mengaku-ngaku mualaf kalau memang dari sananya saya Islam? Kan bodoh, pemikiran bodoh. Jadi kalau memang itu sebenarnya orang, tidak ada yang mau menerima itu. Kalau kita itu sebagai Kristen mau masuk Islam, tidak ada yang mau menerima. Tetak jariku. Tidak ada. Saya aja dicolokin mataku sama tanteku. Anak tidak berguna, anak tidak tahu diri. Sudah saya besarkan. Dia minta ganti rugi sama om saya. Letnan semua Sugiri. makanan yang dimakan. loh. Semarang. Diungkit-ungkit semua. Mulai dari saya umur 7 tahun sampai umur 20 tahun diungkit semua. Untung datang omku yang tentara itu. Sampai saya lulus sekolah SMA. Saya sekolah di SMA 5 Gurunda Suma di Makassar. Iya. Gurunda Suma mungkin tahu, SMA 5. Tahu. Bini saya juga lulusan di situ. SMA 5 Panaikang. Tanaikan. Iya. Jadi orang ini tidak tahu masalah keluarga saya dulu bagaimana kehidupan keluarga saya, dia tidak tahu. Taunya saya ini cuma dibilang bohong begini. Tapi cobalah kau pergi ke Makassar, tanya di Panakukan sana, tanya siapa itu yang namanya si Vera. Nama saya dulu itu bukan Andi Samsinar, Gurunda Suma. Oh. Sonya namanya. Sonya, nama Kristinku Sonya. Kok kayak itu lagu itu? Sonya berlari. Sonya Noya. Iya, terus. Nama Kristen saya itu Sonya Noya. Oh. Sonya Noya. Iya. Nanti ya sama omku itu yang tentara itu yang saya bilang itu yang tugas di Semarang, datangnya saya diambil, baru di situ diganti nama saya. Karena saya sebenarnya bukan juga keturunan yang biasa-biasa. Iya. Betul. Keluarga dari Bapak Irus Manggabarani, betul. Iya, Bone. Iya. Nah, itulah kemarin Ukti, kesakitan hati mereka karena baru pertama kali ada kesaksian. Dan itu juga tiba-tiba, kita tidak pernah ada rencanakan, tiba-tiba aja Ukti ngaku gitu. Nah, kemarin itu saya juga sempat kaget, loh kok ibu ini ngaku 17 tahun. Kores juga kaget. Sekarang Gurunda, saya sudah masuk 21 tahun jadi Islam. Kemarin itu saya kan umur 20 tahun masuk Islam. Sekarang umur saya sudah 41 tahun. Berarti saya jalani Islam sekarang ini 21 tahun. Iya, kemarin itu kami kaget ngaku 17 tahun rasanya. Ternyata 17 tahun sejak mu'alaf gitu. Nah, inilah yang menyakitkan hati mereka karena dipikirnya ini settingan. Saya bilang Kristen itu tidak mau menerima kebenaran dari Al-Quran, kebenaran dari Nabi Muhammad. Tidak mau dia terima. Saya bilang begini karena memang saya sudah diajarkan yang namanya man araf nafsahu araf bahu, kenali dirimu sebelum kau mengenal Tuhanmu. Itu yang diajarkan om saya. Oh iya, kebetulan Ukti saya mau cerita juga nih. Ini saya baru ingat. Dalam sepekan ini ada tenaga kerja di Singapura. Itu dia nangis nelpon sama saya karena dia sering nonton video ya YouTube saya, sementara di rumahnya di tempatnya kerja nggak boleh sholat. Memang di Singapura nggak boleh sholat. Suara masjid pun tidak bisa di situ. Nggak boleh sholat. Jadi dia nangis karena hatinya sudah merintih pingin sholat. Nah, aku sarankan dia pulang. Gimana kalau saya pulang? Anak saya makan apa? Suami saya kembali ke agamanya yang dulu.
tidak mungkin lagi sama-sama dia, Bang Zuma. Anak saya mau makan apa kalau saya kembali? Sementara saya diancam sama dia, saya mau dipelet, saya mau dibunuh dan seterusnya. Nah ini kalau saya ajak juga bersaksi di sini, wah parah. Nah dia majikannya Kristen, dia tidak boleh sholat. Pokoknya nggak boleh sholat. Kalau ditemukan sholat maka langsung dipecat. Nggak boleh. Itu syaratnya harus kerja di dia. Sudah 3 kali pindah majikan, semua majikannya Kristen dan semuanya melarang sholat. Nggak boleh sholat. Nggak boleh menjalankan syariat agama Islam. Gila ajaran kasih ini. Gila betul ajaran kasih. Itu bukan ajaran kasih, Gurunda. Itu ajaran pemaksaan. Ajaran kasihan. Ajaran pemaksaan. Iya. Dipaksa. Nanti kalau teman-teman butuh, saya boleh hadirkan di sini. Mudah-mudahan dia ada waktu. Dinantikan Gurunda. Dinantikan. Iya, mudah-mudahan dia bersih. Nanti kita bagi kontaknya, Dek. Dia ngaku di sini, Bang Suma, saya nggak boleh sholat, saya nggak boleh ngaji, saya pokoknya nggak boleh. Sementara hati saya itu sudah ada sama Allah, kata dia. Masya Allah. Nggak boleh sholat. Dia ya mau balik nggak ada kerjaan. Kalau dia balik takut sama suami. Anak bungsunya masih umur berapa tahun bilangnya itu. Anaknya sudah ada SMA. Ada yang usia 7 tahun. Kalau nggak salah ingat saya kemarin tuh. Gila, memang benar gila. Dan Ukti pernah merasakan kayak gitu nggak sejak menjadi seorang Kristen? Bagi maksudnya? Oh ini Gurunda, ini yang dicolok-colok matanya itu loh. Iya tahu. Lagi dong, Ukti lagi. Apanya lagi? Mau dicolok lagi matanya? Janganlah dicolok. Bukan, apa maksudnya Gurunda tuh ada persekusi lagi nggak yang lain yang dirasakan sama seperti saudari kita yang di overseas itu? Itu Lenipa bukan yang di waiting. Selama saya ikut sama Om ini sudah putus hubungan dengan namanya Tante Vera itu, enggak tahu lagi kabarnya gimana. Selama habis dari pengadilan itu 3 bulan selesai urusan ya. Udah. Saya diajak ke Semarang di Candi Gebang Blok M. Ya sudah, kami pisah di situ enggak sampai sekarang enggak ada kabarnya. Minta kos. Saya pun enggak mau tahu lagi urusan gimana. Ya sekalian Akhi Kores, Adek, diumumkan mana tahu ada seorang Muslim yang mau nerima saudari kita yang tadi yang saya katakan bahwa tersiksa dia di Singapura karena nggak boleh ibadah, nggak boleh menjalankan Islam. Dia nggak bisa pulang karena itu. Kalau di Singapura itu Gurunda, iya di Singapura itu saya kan pernah tinggal di Batam. 1998 saya tinggal di Batam. Pernah masuk Singapura, tapi di Singapura Batam di mana, Pak Andi? Ya. Batamnya di mana dulu? Batam di Batu Ampar. Oh, Batu Ampar. Saya dulu di Tanjung Piayu. Oh, Tanjung Piayu. Dekat dekat Tanjung dekat Muka Kuning. Iya. Iya. Iya, dekat itu, dekat toko penjual rendang. Kalau ada di Indonesia suruh ke Bekasi aja Bang Juma, kerjaan banyak. Alhamdulillah. Ini dengan siapa ini? Iya, pokoknya enggak ada. Sama saya aja nanti. Satria. Oh. Baik. Nanti sama saya aja, saya handle itu kalau dia mau kerjaan. Tak kasih nomornya nanti ya, Akhi ya. Iya, siap. Oh, kasihan kali lah aku sama beliau itu. Aduh. Itu di grup si Pahi nomor saya ada kok. Ada, iya. Ya. Yang jelas bukan dekat Palamsen sama dekat Haleluya tuh udah ada tuh nunggu tuh. Enggak lah, maksudnya teman kita kok sampai segitunya ya. Orang mau menjalankan agamanya kok dilarang. Apa susahnya sih? Mereka hanya ingin nyembah Tuhan mereka kok dilarang gitu. Iya, sama kayak di Taiwan juga gitu. Cuman Taiwan ada yang boleh, ada yang enggak gitu. Ini nggak boleh sama majikan, nggak boleh sholat. Gila.
ini agama apa ini yang kayak gini? Padahal rajinnya mereka ke suami saya Gunda suami saya sini orang Dayak Tidung. Oh ya. Tapi dia Muslim. Gila. Saya jadi merinding loh, kok ada agama yang kayak begitu penganutnya ya? Ya ada lah Bang, masa nggak ada? Ini haleluya ada orang kayak gini. Buktinya nih ada orang di sini nih. Enggak, maksud saya loh Dek, mereka ke rumah ibadah mereka katanya ibadah. Tapi pas pulang ke rumahnya ada orang loh, itu manusia loh, itu meski beda keyakinan. Ngapa cobanya dia mau sujud minta doa kepada Tuhannya dilarang? Gak boleh. Sekali sujud langsung Bang dipecat. Haleluya itu Kristen kah? Iya. Itu nggak jelas itu. Entah Kristen. Agamanya nggak tahu, nggak ada. Nggak ada Tuhannya itu, kelakuannya aja bukan kayak orang. Buddha enggak, Islam bukan, Kristen bukan. Kalau Kristen Protestan, ayo kita menyanyi lagu rohani seperti rusa yang haus. Gimana tadi Juma? Ada apa masalah? Kasih tahu sama saya. Nggak ada masalah, itu diajar sama saudari saya nyanyi rohani, silakan. Itu nyanyi rusa yang running yang itu ya. Rusa ini itu. masalahnya tadi gini Hale, pas beres lu di Ahok, terus kita lanjut mau ke siapa? Terus gua beres update pembangunan Masjid Zojahidin, terus lanjut kesaksian mualaf Ukhtina Andi Syamsinar. Di situ ada oknum-oknum kekristenan masuk pakai nama apa tadi? Joy Gracia. Joy Gracia sama satu lagi itu ada Joy. Nah, 2 akun ini dia setel bokep homok gitu kan, di videoin. Homok loh, telanjang bugil gitu, di videoin gede-gede. Itu haleluya. Dan itu datangnya sekitar berapa ya? Sekitar 1 detikan ada itu tek. Nah, terus udah habis itu dia posting homok juga di akunnya gitu. Maksudnya di ini yang lu kan ada nama Haleluya, itu bisa diposting video juga di situ. Dia posting juga di situ. Cuma karena alhamdulillah gerecep ini kohos-kohosnya tek langsung mati. Cuma kan tetap aja kelihatan gitu kan. Nah, ini apa ya, di sini ya kami inilah murka lah. Kok apa sih yang dicari dengan nyetel bokep homok gitu? Terus beres gitu dia ngomong puji Tuhan. Apa coba? Kok bangga gitu dengan Yesus pakai kelakuan yang kayak gitu? Itulah kami murkanya di situ. Karena apa? Karena yang nonton ini nggak cuma Muslim, bre. Ini juga yang nonton di sini tuh kata Gurunda adalah saudara-saudari kekristenan juga, yang walaupun bertentangan cuma nggak segitunya gitu. Ini kan jadi menjelekan kekristenan juga gitu loh. Dan ini dia Zoom MMCI pula gitu. Yang begitu, cuma saya selalu ingatkan kau, makanya jangan kau tanam kebencian di hati orang. Kau kan suka kikik orang kau. Salah jadi nyalahin lu. Ya orang itu dia, mau gimana? Sengaja dia nyalahin. Ngapain dia? Kalau kayak gini ceritanya ngapain gua curhatin ke lu, Hale? Kalian tertib nggak mungkin di-kick. Kalau kalian sopan tertib nggak mungkin di-kick, Hale. Kalian ini selalu aja pembelaan diri, inilah kalian kekurangan. Gak pernah kalian berani menyalahkan saudaramu kalau salah. Saya mintakan ini Kang Haleluya, coba menurut Anda pantas nggak ya agama Anda ya kan memberikan video-video yang nggak bagus ke kami, yang terjadi kita bicara agama. Kami sedang menjaga diri, menjaga kesucian mata, hati, telinga. Kita belum tahu itu Mas, kita belum tahu itu siapa. Ya, udah lah, Hale, kau nggak usah melindungi, kau jangan kurang ajar juga. Saya nggak menuduh Anda, cuma menurut Anda gimana kalau ada orang seperti itu? Boleh kita benci, ya kan? Anda boleh marah dengan kami. Kenapa? Izin saya bicara dulu ya. Mungkin Anda boleh membenci kami atau tidak nyaman, tapi kan ada hak jawab bagi Anda. Tadi saya bilang saya nggak berlebihan ngomong, dan Anda menjadi pelakunya kan. Sekian jam Anda ngobrol dengan Kang Kores, dan kami tidak mengganggu. Silakan Anda berdebat, silakan Anda mempertanggungjawabkan. Kalau kami salah, Anda berhak untuk meluruskan kan. Ada hak jawab. Anda juga nggak bisa mentaka kami halimah main kick. Tidak. Selama orang itu punya sopan santun, punya moral, kami menghormatin. Kamu tahu siapa Pak Juma. Ketika siapa marah pun dia akan mengatakan saudara Anda. Tapi kan kamu enggak. Si Juma, si Anu kan begitu. Kebencian itu jangan dipertontonkan, karena kami akhirnya kan timbul pemikiran kan. Apa agamamu tuh apa sebenarnya? Mau kamu tuh apa? Nilai kasih kamu apa gitu loh. Dengar dulu. Saudara lagi ngomong sama saya udah di-kick. Bayangkan. Padahal Anda ngomong sama saya kan, saya dengarin. Saya di-kick tadi, makanya saya nggak ada.
Nah, inilah tabiat kalian, makanya saya ajari jangan seperti itu gitu. Nggak diajarin sama iblis, ngapain? Udah. Bukan gini apa ya? Walaupun lu di-kick atau gimana pun adalah bukan hal yang kasih gitu ketika pengkikan itu terus dibalas dengan video bokep homok. Betul, makanya saya bilang nggak semua Kores jiwa orang itu mampu. Makanya kau jangan pancing emosi orang, nggak semua orang mampu menahan. Nah sekarang kalau misalnya yang sebar bokep homok itu bukan yang di-kick, tapi orang-orang yang benci Islam tanpa di-kick sama sekali gimana? Saya kan sudah bilang tadi, makanya kita nggak tahu itu oknum siapa. Gimana kalau misalnya memang yang benci Islam, terus dia posting video bokep homok, karena dari bahasanya puji Tuhan gitu, gue belum pernah dengar sama sekali, asing. Itu bukan suara Vergudog, bukan suara lu, bukan suara Palamsen, bukan suara Tritung yang lain. Ya udah, jadi suaranya asing itu orang itu. Yang saya mintakan, Kang Halu, yang kami mintakan itu kira-kira menurut Anda layak nggak? Ya kan? Enggak, gitu. Yang gitu-gitu enggak layak. Baik, terima kasih saya aturkan ya. Artinya Anda berhak untuk ada bersama kami untuk berdiskusi. Tapi saya tanya dulu juga Mas Sampean, layak enggak saudaramu ketika Anda ngajak saya ngobrol terus saya di-kick? Layak enggak? Nah, ini penjelasannya, Kang Tong penjelasannya. Ketika jawab layak enggak? Layak. Kalau itu layak, tapi kalau misalnya tel bokep homok kantun maupun lagi kisruh itu enggak layak sama sekali. Tadi tuh berdekatan banget. Ketika Anda masuk, si Ferguson juga masuk. Kami sedang ngobrol dengan Ferguson, membuat pernyataan yang nggak bisa kami terima. Jadi kita harus juga, Kang. Gini. Mungkin si Ferguson tadi kesal karena saya di-kick sama siapa ini. Makanya kalian jangan gitu. Saya sama si Kores tadi enak-enak tiba-tiba di-kick. Nah itu dia, Anda mengaku bahwa kami kan awalnya baik-baik saja kan. Mungkin dalamnya karena ada tersulut gitu kan. Ada tersulut sesuatu, kami meng-kick. Ya kalau toh kami minta maaf. Tapi juga Anda juga harus jujur, ya kan? Tidak semua orang berperilaku seperti Anda semuanya kan gitu. Ada orang yang bejat, yang tidak nyaman ketika kami berdiskusi. Anda juga saya minta kepada Anda juga, ketika Anda ngomong baik, saya baik, kita baik. Kan gitu kan, tapi dalam Islam itu tidak ada istilah ajaran yang seperti Anda bisa dipakai gitu kan. Ketika Anda berbuat merampok kami nggak bisa. Ada perintah dari ayat kami untuk membalas itu dengan yang serupa. Memaafkan lebih baik, betul. Ada ayat selanjutnya, tapi di sini ada hak bagi kami, ajaran kami nih, ya untuk membalas ketidakbagusan tadi. Gitu loh Kang. Jadi tolong, kita beda agama tentu, beda ajaran tentu. Tapi saya jelaskan kepada Anda, di dalam Islam ketika ada perlakuan yang tidak baik, tidak bagus, ada hak baik kami untuk membalas itu. Itu tertera dalam Quran kami. Kan begitu. Tapi ketika kami berbuat sesuatu kepada Anda diwajibkan untuk berbuat kasih. Anda mau mengasihi kami, itu kan ajaran Anda. Tapi tolong hargai kami gitu loh. Nah, ketika kami meng-kick dalam artian ini sebagai pembalasan atas ketidakbagusan. Itu yang saya mintakan kepada Anda. Ya. Jadi jangan juga Anda seakan-akan tidak seluruhnya Anda merasakan diskusi nyaman, saya mendengarkan walaupun ketawa tapi saya merasakan diskusi itu Anda dengan kan Kores, itu yang saya maksudkan. Gitu kan? Iya, tapi saudara udah nasihatin Kores enggak? Tadi kan saya dari tadi enak sama dia diskusi, tapi ujung-ujungnya dia nggak bagus kan, kick saya. Maaf, bisa saya ngundurkan diri dulu untuk ngurus anak. Oh iya, Uti Samsidat, saya terima kasih Uti. Sekali lagi terima kasih atas klarifikasinya. Sekali lagi saya mengatasnamakan umat Islam ya, bahwa di sini insya Allah Islam tidaklah ada permainan. Antum bukan orang yang kami set, antum bukan orang bayar. Karena kalimat dibayaran ya. Ada kalimat bayaran, maka saya tanyakan kemarin berapa dibayar antum gitu kan, si Uti itu berapa bayarnya, siapa yang membayar, sampai nanya begitu ke orang tersebut, namanya si Ferguson. Saya marah kemarin di sana Uti, kebetulan saya masuk tempat Kristen kemarin ya, itu terbuka di mereka seperti itu. Ada namanya lagi ngaku-ngaku namanya Samsida segala macam gitu kan, kalimatnya ngaku-ngaku. Saya bersaksi demi Allah dan Rasulnya, saya tidak dibayar 1 sen pun sama siapapun. Allahu Akbar. Catat. Allahu Akbar. Saya tidak pernah dibayar sama siapapun, maupun presiden, maupun pendeta, maupun ustadz, maupun apa, saya tidak pernah dibayar. Masya Allah. Siap. Kami percaya Uti, sebagai umat Islam tentunya itu. Hati saya sendiri yang mengatakan begitu, bukan berarti saya ini mau menginjak lagi yang namanya agama tidak jelas. Masya Allah. Siap.
Kami percaya, kami sikoh dengan Uhtina, insya Allah, apalagi Pak Juma ya, yang sama-sama kita tolong direkam ini, tolong direkam suara saya, nanti sebarkan suara saya ini ke orang-orang yang tidak mau menerima saya sebagai Muslim, sebagai Muslim. Baik. Karena memang saya asli dari sononya. Kami percaya, insya Allah, insya Allah. Baik. Sekali lagi, kalau saya memang dibayar, terbakar rumah saya, terbakar rumah saya karena gara-gara uang yang tidak apa itu. Ini suara ibu ini saya dengar ini ya dari grup. Kamu itu bukan Kristen, bukan Islam kemarin. Jadi kamu jangan ngaku-ngaku dari Kristen loh. Saya sangat kenal suara kamu di grup. Kamu bukan Islam, bukan Kristen kemarin. Tetapi kalau kamu masuk Islam itu hak kamu, tapi jangan kamu bilang kamu dari Kristen. Ya, saya tahu suara siapa lagi nih? Suara siapa ini? Udah, haleluya, jangan memperuncing, haleluya, bukan urusan kamu ini. Urusan saya karena dia mengaku bukan urusan lu, bukan urusan lu. Bukan saya, bukan urusan kamu. Kamu siapa? Haleluya. Saya tidak pernah mengakui keimanan saya di dalam grup WA ya. Saya tidak pernah mau mengakui keimanan saya di dalam grup WA karena saya tahu kalau di dalam grup WA itu semuanya yang Kristen pasti tidak ada yang mau menerima saya sebagai umat Islam. Paham kau? Di grup kau. Jangan bicarakan. Ya ini kenapa seperti itu? Memang kamu kenal sebenarnya ibu ini? Kan kamu nggak kenal sebenarnya. Dari mana dia kenal saya? Dari mana dia kenal saya? Saya di Kalimantan. Uti ada grup WA Uti sebentar teman-teman izin mengklarifikasi. Sebentar Kang Haluli sebentar. Uti ada grup WA tempat di mana ada perdiskusian dalamnya mungkin maaf memastikan. Ya. Uti Sidar, antum punya WA yang di dalamnya ada grup kekristenan bukan saya pendiri WA, bukan saya pendiri grup WA, tapi saya ada di dalam grup WA. Tapi saya di situ tidak mengaku bahwa saya ini Islam apa Kristen, enggak. Saya tidak pernah mengakui itu, jawaban itu tidak pernah. Cuma di Zoom Gurunda Suma ini baru saya mengaku. Mana ada saya pernah? Saya tidak pernah berdebat sama haleluya masalah keimanan saya yang dulu dan yang sekarang. Masya Allah. Nah, udah haleluya udah terguncang nanti pingsan dia Bu. Tidak pernah. Sumpah demi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Saya tidak pernah bercerita masalah agama saya yang dulu dengan yang sekarang sama si haleluya. Saya berdebat gitu aja, tapi saya tidak pernah mengakui bahwa saya dulu agamanya segini, tidak pernah. Baik. Jadi kesimpulannya Ukti ini sebelum masuk Islam Kristen. Saya sudah bilang Gurunda, ayah, ibu Islam. Saya diangkat jadi anak sama tante Vera saya umur 7 tahun. Tante Vera saya orang Flores. Dia orang Kristen Protestan. Gerejanya Gurunda tahu. Dipaksa berarti ini Ustadz Juma, dia ini dipaksa karena ikut Islam menumpang hidup gitu tanpa ditanya dari lagi. Usia 7 tahun sampai usia 21 tahun. 20 tahun Gurunda 20 tahun. Ya, artinya nggak pernah ditanya lagi mau nggak ikut Kristen atau tetap Islam. Jadi dipaksa dia ini karena numpang hidup. Begitu 20 tahun usianya. Langsung mu'alaf sudah 17 tahun. Bukan masalah dipaksanya juga ikut masuk Kristen karena namanya anak umur 7 tahun tidak tahu artinya agama. Apa yang di situ, apa yang dilihat orang tua begini ya kita ikut juga. Apa yang dibikin orang tua begini ya kita ikut juga. Namanya umur anak 7 tahun belum tahu apa-apa. Saya sendiri mengalami Ukti, anak daripada adik saya itu diambil mertuanya, dibawa ke Surwako. Itu usia 2 tahun baru bisa saya ambil. Nanti saya gunakan polisi baru bisa ambil anaknya. Dari mertuanya yang masih Kristen. Nah, ini adik kandung saya loh, bukan cerita main-main. Yang bikin sering saya tertawa ketika ponakan saya ini yang usia 2 tahun hampir 3 tahun sudah ada di tengah-tengah kami, setiap mau makan dia itu berdoa bapak kami dulu. Jadi kami semua serumah itu ketawa. Awal-awalnya kami ambil anak itu
Alhamdulillah sekarang sudah ikut sama saya, udah menjadi sudah hidup dalam lingkungan Islam, orang Muslim. Nah kebetulan admin MMCI itulah dia bapaknya, anaknya itu diambil mertuanya yang Kristen. Coba tanya Suma fans official yang punya channel itu. Anaknya itu. Gurunda, waalaikumsalam Gurunda. Kebetulan ini dia. Ukti Andi Samsinar mau nyanyi lagu apa tuh? Nyanyi lagu apa tadi tuh? Ayo nyanyi, ayo kita bareng-bareng nyanyi. Buktikan ini kalau kita mualaf. Ini bapaknya kebetulan istrinya mualaf, anaknya beliau diambil sama mertuanya yang Kristen sampai usia berapa gitu. Nah, saya gunakan polisi waktu itu untuk bantu ambil anaknya beliau. Jadi apa yang dialami oleh ibu ini? Judul lagu rohaninya seperti rusa yang haus. Jadi yang dialami ibu Samsinar itu sama. Coba nyanyi, rusanya rusa. Coba nyanyi seperti rusa. Janganlah. Itu kan hewan itu. Itu kan hewan itu. Sekarang nggak laku lagi tuh. Sekarang yang artinya itu selamat. Makanya jangan bohong. Kalau nggak pernah, jangan bilang aja nggak pernah. Jangan cari simpati. Bohong itu yang pakai nama Arab, nggak bisa nunjukin KTP. Cari simpati. Gimana cari simpati? Itu yang saya yang mengalami ya. Saudara Billy, saya yang mengalami, ponakan saya yang diambil mertuanya yang Kristen dan adik saya ada di sini, bapaknya. Ayo kita nyanyi. Ukti Andi Samsinar, ayo kita nyanyi. Ya coba nyanyi. Boleh nggak saya ini sedikit? Soalnya Pak Lamsen tadi ngejapri saya, dia telepon, dia nanya. Sedikit boleh nggak Gurunda? Sama Pak Lamsen. Nih kan dia bertanya kepada saya, tentang ayatnya, kitabnya dia gitu, ya kan? Saya tanya, Yesus itu Bapak bukan? Ya kan, saya mau tanya, Pak Lamsen, coba tolong dibuka mute-nya, ayo kita selesaikan di sini sedikit, biar Gurunda luruskan nih sekalian nama saya. Saya pengen tahu gitu, saya bertanya sama Pak Lamsen. Pak Lamsen? Pak Lamsen? Pak Lamsen? Halo? Iya. Pak, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak, kan tadi kan Bapak mau meneruskan kan, bilang ke saya penasaran sampai ini ngejapri saya kan, katanya di sini ribut-ribut terus. Oke, kita ini masalah yang lain dulu nih. Pak, saya mau tanya, ya kan, Yesus itu Bapak bukan, Pak? Sebelum itu saya cuma bertanya dulu. Enggak, Yesus itu Bapak bukan? Ya, dengar. Itu ajaran Kristen, kamu tidak akan paham. Enggak, tunggu dulu ya, Bapak tinggal Karena jawab. tidak masuk akal. Itu ajaran Kristen tidak masuk akalmu. Saya ajarkan pun itu berapa kali pun, kamu baca sendiri pun kamu tidak akan paham. Karena tidak masuk akal. Karena kitab saya itu bukan Injil. Tidak masuk akal. Kepada Isa. Jadi yang perlu kita pelajarilah Injil yang asli itu yang diturunkan Allah kepada Isa yang mana. Ini kan ya mualaf dulu baru belajar, syahadat dulu. Biarlah ini begitu, sudah salah itu, sudah jelas salah itu. Saya ikuti kamu semua. Saya sudah yakin kan salah, saya ikuti salah. Ya kalau sudah salah ya udah mualaf. Saya maunya mempelajari, saya mau belajar. Saya bukan pinter loh, saya tidak mau mengajari. Saya mau belajar kepada kitab yang benar. Yang mana? Gini dulu, Pak Lamsen, enggak usah dulu ke Al-Qur'an. Ya, ikuti Yesus aja dulu. Enggak usah ke Al-Qur'an. Yang benar, yang mana kitab Injil yang benar itu? Itu kita pelajari. Pak Lamsen. Injil yang benar itu yang diajarkan oleh Yesus. Yang mana Yesus mana? Yesus yang mana? Mana Injilnya itu? Ini orang ini. Tanya orang Yahudi, mana Injilnya Yesus? Karena kan Yesus datangnya ke Yahudi, bukan ke Indonesia. Ini pun palsu kata kalian. Nah itu dia makanya tanya ke orang Yahudi. Yang asli sudah hilang. Kenapa carinya ke Indonesia? Semua ini kan hilang. Sebentar, minta waktu dulu semua. Tuhan Pak Lamsen kan ke Yerusalem, tanya orang Yerusalem Pak. Kok tanya kita di Indonesia? Tanya kita di Indonesia. Kami mengatakan palsu semua, yang asli sudah hilang. Untuk membuktikan palsu atau tidak, tanya orang Yahudi, ada nggak Injil aslinya Yesus sama mereka? Saya tidak mau mempelajari Injil yang salah ini. Saya mau belajar yang mana. Tanya sama orang Yahudi, ada nggak Injil aslinya Yesus di mereka? Ada nggak? Itu yang salah. Kenapa nggak ditunjukkan mana? Kenapa ujung-ujungnya dia salahkan penciptanya sendiri. Jadi berpikirlah dengan benar, baik-baiklah berpikir. Saya sekarang begini, Islam. Sekarang begini, Pak Lamsen. Begini Pak Lamsen. Yesus punya
legitimasi nggak terhadap perjanjian baru? Yesus yang mana? Oh, ya udah Bapak jualan sayur lontong aja, nggak usah masuk sini. Makanya, kan kamu tidak percaya kepada Yesus kami itu. Jangan pelajari yang salah. Untuk apa? Sudah salah. Ini katanya saya Ya mau udah sini pelajari yang asli aja. Yesus dalam Al-Qur'an bilang, "Innallaha huwa rabbi wa rabbukum." Apa mempelajari Injil yang salah ini, yang palsu Hadza ini? siratul mustaqim. Itu berarti Bapak munafik. Mulut Bapak mengatakan mau belajar apa, nggak? tapi Bapak masih berusaha manusia. Udah salah, yang ngapain? Ngebelajar yang Itu salah. munafik namanya Pak Lamsen. Tua-tua kok munafik Pak? Anda menghujat kitab Anda sendiri, Ya tapi sudah, Anda mengimani saya ikuti sendiri. Kamu kan berusaha untuk mempersalahkan Alkitab kami, orang Kristen. Ada yang berusaha Pak, ada yang berusaha. Sudah salah. Oke. Pak Lamsen, Pak Lamsen, nggak ada yang menyalah-nyalahkan kitab Anda Pak. Itu luruskan itu dulu. Apa yang diluruskan? Sudah salah semua. Mana bisa diluruskan sudah nggak ada yang asli. Mana nah kalau sudah salah menurut mulut Bapak, ya sudah tinggalkan. salah sudah. Cari yang benar itu yang mana? Masa nggak ada jalan keluarnya? Kalau sudah salah ya tinggalkan. Ya saya tinggalkan sekarang kemana saya mau pergi? Kemana saya pergi? Ya kapan mau syahadat? Kapan mau syahadat? Mana? Ajarkan dulu syahadatmu apa itu artinya? Masa Ya sih? seperti Yesus bersyahadat satu-satunya Allah yang benar dan aku adalah utusan Allah. Yesus mana berunda? Kamu selalu ngomong aja. Yohanes 17 nomor 3 Yesus bersahadat. Itu kan tulisan-tulisan wartawan Yohanes 5 nomor 36 Yesus bersahadat. Gimana sih? Jangan dibawa goblok itu Juma. Malah ngatain orang goblok. Saya itu ikutin Pak Lamsen kenapa sih kok jadi kayak gini sekarang? Saya tunggu kamu, saya ikutin kamu. Ternyata jadi kacau begini. Yesus bersahadat, Pak. Jangan Yesus bersahadat. Sudah nggak bisa kamu tegakkan apa yang kamu Yohanes 5 nomor 36 Yesus bersahadat. Gak pernah itu Yesus pengajaran Yohanes itu Yesus salah bukan itu. Yesus Itu bersahadat. kan Injil salah. Ada. Mau sampai ke pengadilan manapun akan saya buktikan Yesus bersahadat. Tidak bisa pakai itu. Salah itu yang Injil asli lah tunjukkan. Saya tidak mau belajar ini yang Pak salah Lamsen ini. kenapa Jangan sih? munafik Pak Lamsen. Gimana? Nggak usah. Anda mengimani kitab Anda, tapi Anda mengatakan kitab Anda salah. Ini palsu. Zuma. Nah itu, Anda mengatakan kitab Anda palsu, tapi Anda masih mengimani, itu munafik namanya. Biarin munafik lah. Gimana sih? Ngaku kan akhirnya. Saya belajar dengan munafik. kamu kok begitu? Masa untuk apa belajar yang salah? Nah, kalau Bapak sudah mengakui salah, ya tinggalkan. Ya, tinggalkan kan masa pergi. Ya makanya mau tinggalkan. Saya mau tinggalkan ikut kamu cuma yang belajar mana? Saya pelajari kitab yang mana benar. Gak ada Injil yang mereka dapati, gak ada, memalukan. Jadi Allahmu itu salah itu. Injil sudah habis, hilang semua. Tahu yang palsu kita pelajari itu apa? Jangan bodoh lah. Ngapain belajar Injil yang palsu ini? Ngapain kita bodoh-bodoh? Oke, ya. Oke, sekarang begini. Ya begitu. Ya. Begitulah. Yesus mengatakan dia memberitakan Injil. Yesus yang mana? Aduh, ini si Juma ini. Jangan goblok lah. Anda ke rumah sakit jiwa dulu, Pak Lamsen. Jangan dari kitab saya, kitab salah. Jangan kitab saya. Kurangi menyembah manusia, makanya otak Anda tidak berfungsi. Aduh, oke lah, saya nggak mau. Nih. Pak Lamsen kenapa sih? Saya mau pelajari ajar si Juma. Saya ngikutin dia. Kitab saya katanya sudah salah, tidak benar. Ya udah belajar Al-Quran aja. Ya berarti belajar Al-Quran, Pak Lamsen. Makanya tua umur tapi otak Anda itu makin mengkerut. Makanya saya mau ikut kamu. Untuk apa itu diajarin kalau mau ikut sama saya berarti Bapak harus mualaf dulu. Gimana sih Bapak ini? Seperti kamu. Saya ikutin kamu malah menghindar. Masa mempelajari kitab yang salah? Untuk apa? Tuyul. Tukang tahayul, penyembah manusia. Kalau kamu mau ikut sama saya orang tua jompo yang tahu malu. Kalau kamu mau ikut sama saya orang menyalahkan agama orang lain. Orang tua yang sudah bertanya dengar. Kalau kamu mau ikut sama saya, kamu harus bersahadat dulu. Jangan kau ngamuk-ngamuk di sini. Ngatain orang bodoh, ngatain orang goblok, ngatain Allah bodoh. Orang tua yang sudah sedikit lagi mati. Dengarkan. Kalau kau mau ikut sama saya, kau syahadat dulu. Jangan kau katakan Allah itu goblok, bodoh. Ngerti kau? Semakin tua kau semakin kurang ajar mulut kau itu. Makin lama makin parah ya Pak Lamsen ya. Jadi kau itu Lamsen, dihormati nggak tahu diri kau. Sudah hidup di Indonesia aman, masih enak kau hidup.
Maki-maki Tuhan. Kami mana ada pernah maki-maki Yesus. Lamsen tua, gigi ompong, keriput, pemakan asuh. Cuma apa maksud kamu bilang? Berisik gini. Jadi mana Lamsen ini loh. Jadi ini jadi di biblos palsu ini kan ada begini nih, lihat nih biblos palsu ini ada yang kayak begini nih. Ini sini Lamsen lu lihat sini. Lihat sini loh. Yesus berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah ini di zaman Yesus ini nama Injilnya Injil Kerajaan Allah. Sekarang mana? Mana sekarang? Woi. Mana sekarang? Kok apa ini? Iya, dia nagihnya malah ke kita. Coba ini hilangnya di zaman mereka, Gurunda. Hilangnya di zaman mereka, nagihnya ke kita yang baru ada abad 6. Ngapain kau buka-buka kitab saya itu palsu. Al-Quran mengatakan tidak pernah hilang itu, tidak pernah hilang. Nah ini mana? Ini sekarang mana? Ini memberitakan Injil Kerajaan Allah mana? Al-Quran mana? Injil yang asli itu mana? Ya mana ini? Ini loh, ini mana Injil Kerajaan Allah? Yang kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya sudah hilang itu, bukan ini Injil yang asli. Kalau lu udah ngakuin hilang, ngapain lagi ke Islam, Ege? Kacau kan jadi gini ya. Lu yang kacang coklat, lu menagih hilangnya dari zaman Yesus, nagihnya ke Islam. Saya hanya ini pegangan saya. Al-Quran lu berdusta. Lu lihat di sini Injil Kerajaan Allah, bukan Injil Matius, Markus, Lukas. Lu lihat Matius 4 nomor 23. Lu lihat. Lu lihat Matius 4 nomor 23. Mau dihargai semakin jadi kau Lamsen. Untuk apa percaya kepada Injil saya ini? Untuk apa percaya itu? Untuk apa belajar ini yang? Nah ini dia, ini di sini di biblos palsu lu ada Injil Kerajaan Allah mana ini? Jangan pelajari ini. Ini nggak dipelajari. Ini gue minta buktinya kalau masih ada sekarang. Kalau buktinya ini makanya jangan percaya kepada kitab yang palsu. Iya memang gue nggak percaya. Gue minta buktinya bukan gue minta percaya. Lu gimana sih bisa ngobrol nggak sih? Jangan ini. Gue minta buktinya. Gue minta buktinya ada Injil Kerajaan Allah. Itu kan ada di Matius 4 nomor 23. Ini sudah palsu. Saya juga ikutin palsu. Nah ini Injil Kerajaan Allah kan yang asli berarti mana sekarang? Ya saya nggak tahu. Nah sekarang ngapain lu ngimanin Matius, Markus, Lukas, Yohanes kalau kayak gitu? Makanya kita sama-sama bingung. Enggak, lu yang bingung sendiri. Kami itu udah benar. Kalian menyembunyikan sesuatu, kalian merubah-rubah tempatnya. Sekarang lu udah mengakui bingung, terus ngapain lu masih di sini mau ngapain? Ngapain? Makanya saya bilang kita ini bingung dibikin Allah. Kenapa? Kitabnya hilang, yang asli hilang. Jadi kita terus kenapa lu ngimanin kitab orang lain? Itu yang bikin lu bingung. Udah mah anti Kristus datangnya dari lu juga. Tidak usah ribut. Karena ini sudah palsu, jangan dikit-dikit lagi tempat. Iya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu palsu, tapi Injil Kerajaan Allah kan ini yang hilang. Ini kan tulisan dari kitab Injil palsu, ngapain percaya? Ini Injil Kerajaan Allah kan hilang ini. Ya hilang semua sudah. Nah sekarang kemana gitu? Kemana sekarang? Kemana kitab Injil yang asli itu? Itu kita pelajari. Ini kan karena sudah rusak ini. Yang kemana jadinya kemana? Terus ngapain ini Injil palsu ini kok ngomong Injil Kerajaan Allah? Ini salah. Ngapain ini biblos palsu ini Injil palsu ini yang lu imani ini kok ngomongin Kerajaan Allah ngapain? Kamu kan tidak imani. Ngapain? Iya ngapain? Kamu kan tidak imani, saya juga tidak imani. Nah sekarang kita imani, kitab yang benar mana? Ngapain kita mengimani kitab yang salah ini? Ngapain kita siapa yang dari tadi siapa yang mengimani kitab yang salah? Emang kau munafik lah kau itu. Kurangi makan daging kucing kau. Nah kita cari jalan imani, tapi kau masih imani. Munafik, penipu, pembohong, pendusta, sudah tua. Otaknya orang ini. Dia berani, dia nggak berani menyangkal keimanannya Gurunda kayak Petrus dia. Stop. Dasar penipu kau memang. Dasar lu penerus Petrus lu, penyangkal. Udah. Penipu. Oke, saya udah. Penipu lu, dasar lu tunggu kok lu kena kutuk nanti lu. Bisa diajak ngomong dengan baik. Tidak bisa Lamsen. Iya. Dari kemarin saya hargai Anda. Harus belajar dengan tapi kau penipu, pendusta, kau bilang kitabmu palsu. Saking tidak maunya kitabmu dibahas, kau bilang kitabmu palsu. Nggak usah bahas itu kan, karena kau takut. Untuk apa? Tapi faktanya kau masih mengimani Tuyul. Faktanya kau masih mengimani Tuyul. Kau kalau di monolog di channelmu kau maki-maki Al-Quran Tuyul. Tapi giliran kau kayak begini kau sembunyikan kepalsuan kitabmu. Terus kau tidak mau. Kau nggak mau dibahas kitabmu katanya palsu. Tapi faktanya kau masih imani. Itu namanya kau penipu. Itu kau namanya penipu itu Tuyul namanya tuh. Terserah kamu lah, terserah kamu. Terserah saya. Memang tabiatmu begitu. Kau penipu, munafik.
Kalau saya Kau bilangin kita mau palsu, tapi kau imani juga. Syukur. Habis itu kau maki-maki Allah juga. Loh. Kan gila kau. Ya iya gila lah. Karena kenapa? Tidak ketemu ajaran asli. Gila dia rupanya. Ya gila lah kalau seperti ini. Sudah sama-sama gila ini. Kamu juga gila mempelajari. Kalau Allah Anda tanya, Anda tanya, jalan keluarnya tidak ada begini. Jalan keluarnya ada. Anda saja yang menutup diri. Apa jalan keluarnya? Untuk apa? Tentang berdebat begini. Tidak ada artinya. Tentang kitab Injil yang engkau tanyakan di dalam Al-Quran sudah diterangkan oleh Allah. Minalladzina hadu yuharrifunal kalima amwadi'i wa yaquluna sami'na wa asaina wasma' ghaira masma'. Tapi apakah kemudian kau mau mengimani ketika Al-Quran menerangkan itu? Bahwa orang-orang Yahudi mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Merubah. Kenapa saya tidak mengimani? Karena berita Al-Quranmu tidak benar. Nah, mana yang tidak benarnya? Ketika Al-Quran menerangkan orang Yahudi gemar merubah-rubah firman Tuhan. Biar saya terangkan tidak benarnya. Diam kau supaya terangkan tidak benarnya. Diam kau ya. Biar saya terangkan tidak benarnya. Al-Quran itu mengatakan. Diamlah kamu dulu. Biar jelas. Kalau ngomong dua-duanya. Silakan. Ya. Silakan. Iya. Jadi kalau begini kan enak. Kalau ngomong sama-sama kan nggak bisa. Makanya jangan bilang Allah itu goblok, nggak boleh. Makanya. Jadi kan begini. Makanya Jemaah ya. Kan begini Jemaah. Saya mengikuti ajaran kamu semua kan sudah mengatakan dan sudah kamu buktikan kitab saya itu sudah salah, tidak benar. Bukan ini kitab aslinya. Oke lah. Seharusnya kan Jemaah harus kasih jalan keluarnya. Yang benar itu ini kamu bilang Al-Quran tidak mau keluar ngajarkannya. Jadi kemana dong? Nah, sekarang kenapa saya tidak percaya Al-Quran? Karena Al-Quran mengatakan, ya jelasin nanti ayatnya saya sharekan nanti ayatnya. Al-Quran itu penjelasan yang sempurna dan menjelaskan segala sesuatu dan gampang dipahami. Kamu bilang, kamu kan terjemahan. Loh, kalau terjemahan berarti Allah itu tidak bisa memberikan penjelasan kepada saya yang goblok ini yang tidak mengerti bahasa Arab. Seharusnya bisa dengan cara apapun harus bisa. Sedangkan pabrik obat Cina bisa memberikan penjelasan kepada saya dengan memberikan terjemahan. Tapi kamu anti terjemahan. Jadi kacau kan jadinya. Kenapa saya tidak percaya kepada Al-Quran? Saya pelajari karena dari terjemahan. Kamu bilang salah terjemahan. Kalau salah terjemahan berarti Allah itu tidak bisa memberikan penjelasan kepada saya. Jadi buntu kan jalannya seperti ini. Cuma itu masalahnya. Jadi Anda ini, Anda tidak tahu pelajaran matematika, gurunya yang kamu marahi. Kau salah-salahkan kitabnya, buku matematikanya karena kamu tidak mau paham. Katanya kan penjelasan sempurna. Penjelasan sempurna itu artinya kamu harus belajar. Iya. Untuk apa lagi udah jelas sempurna? Sempurna di situlah makanya saya bilang cocok nama Mulamsen. Penjelasannya obat-obatan di situ bahasa Cina ada, bahasa Inggris ada, bahasa Arab ada, bahasa India ada. Tapi ada bahasa Indonesianya. Saya pelajari bahasa Indonesia. Saya mengerti. Lah buktinya kami umat Islam mengerti Quran. Kenapa kamu tidak bisa? Bahasa Indonesia. Al-Quran bahasa Indonesia. Kami bisa ngerti, kami bisa ngerti. Kami bisa ngerti, kenapa kamu tidak bisa? Jadi anti terjemahan kamu, makanya buntu jadinya kan. Siapa bilang saya anti terjemahan? Siapa bilang saya anti terjemahan? Siapa bilang saya anti terjemahan? Jadi buntu ajaranmu itu buntu aja. Saya mau belajar pun nggak bisa bahasa Arab. Kamu bilang tidak bisa pakai terjemahan. Jadi pakai apa dong? Saya tidak tahu bahasa Arab. Artinya orang bodoh yang tidak tahu bahasa Arab tidak masuk surga semua, tidak mengerti bahasa Arab. Artinya Allah tidak bisa memberikan penjelasan kepada yang bodoh-bodoh, yang tidak tahu bahasa Arab. Ya sudah, buntu. Nggak usah lagi ajarkan itu kepada saya. Nah, jadi buntu kan semua? Enggak dong. Loh, buntu lah. Perintah di dalam Al-Quran itu untuk menggunakan akal untuk belajar. Iya, belajar. Apalah tetap kan dikatakan penjelasan yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu. Ternyata kamu bilang nggak bisa itu karena terjemahan. Nah sekarang begini Pak Lamsen, pakai apa saya mengerti? Begini Pak Lamsen, bisakah seorang siswa itu memahami sebuah pelajaran kalau tidak dijelaskan oleh guru? Tidak bisa orang semua bahasa Arab, tidak bisa semua orang bahasa Cina. Makanya orang Cina itu bikin penjelasan mana obat-obatnya atau barang-barangnya dipakai bahasa banyak. Bahasa India, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa India, bahasa Indonesia. Makanya saya ambil bahasa Indonesia, terjemahan saya ambil. Tapi kamu anti terjemahan. Kalau anti semua terjemahan, mau jadi apa dong?
Kan begitu, jadi buntu kan kamu bikin. Itu saya bilang, kamu itu penipu memang. Makanya Tua memang orang pembohong, bodoh penipu. tidak bisa ke surga. Bilang saya anti terjemahan, kan penipu kau pembohong. Buka topik aja, buka topik baru. Itulah ajaran yang saya dapat dari kamu. Buntu, ajaran dari kamu itu bikin buntu orang. Ya, terima kasih banyak. Ya, selamat beriman pada terjemahan. Yesusnya Melayu berarti. Orang terjemahan itu tidak laku. Allah itu tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Ya iyalah, Torah untuk orang Israel, ngapain orang Melayu nyembah Torah? Makanya agama Islam itu hanya orang Arab saja. Iya kan, dicoba lihat. Yesus itu disalib untuk apa? Membatalkan Torah. Lah Torah perjanjian untuk siapa? Untuk orang-orang Israel. Ini Lamsen Naibaho ini anak Israel yang dari mana ini? Ajaran-ajaran buntu begini susah. Nah, itu dia ngapain coba? Udah mah Tuhannya orang Israel, yang nyebarin orang Yunani, yang bawa ke Indonesia orang Belanda, yang nyembahnya orang-orang Melayu. Ini kan lucu ajaran kayak gini. Selamat ini. Kabaret Yunani, udahlah pulang-pulang lah kalian lah. Ya pulang lah. Sana. Biar Billy yang maju lah kalau udah kayak untuk orang yang cerdas, Pak Lamsen. Mohon maaf. Pak Lamsen, sabar Pak Lamsen. Ya. Kita buka topik Pak Lamsen. Jadi gini Bill, dia tuh tadi masalahnya gini. Dia nanya ke saya. Goblok lagi tadi. Iya. Jadi kan dia tanya ke saya, Bang. Dia kan tanya ke saya, boleh saya mau bicara sedikit ke kamu? Ya boleh, silakan. Ya kan? Saya mau tanya sama kamu. Yesus itu Bapak itu siapa? Yesus bukan. Lah kok Pak Lamsen nanya ke saya, ya sekarang saya balik tanya Pak Lamsen, menurut Pak Lamsen Yesus itu Bapak atau bukan? Gitu. Terus oke, kita selesaikan di Jom katanya. Ya udah, begitu nyampe di sini dia marah-marah gitu loh. Saya nggak tahu gitu. Saya pikir mau ngebahas soalnya saya bilang gini, Bang Gurunda. Saya bilang ke dia gini, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ya kan? Nah, yang jadi masalahnya di ayat ini, Bang, sekarang saya tanya, ya kan? Kebanyakan saya tanya orang Kristen, Yesus itu siapa? Bapa bukan. Yesus itu adalah Bapa. Terus ada yang bilang Yesus itu adalah YHWH. YHWH itu adalah Bapa. Yahweh itu adalah Yesus, ya kan, selalu muter-muter gitu. Nah, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau tidak sampai kepada Bapa, kalau tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kata-kata itu coba orang Kristen ingat deh. Ngapain harus lewat Yesus ke Bapa? Orang Bapaknya ini adalah Yesus sendiri. Masuk akal nggak kalau Bapaknya itu adalah Yesus sendiri? Dari kata-kata itu aja nggak masuk, nggak pas banget. Kenapa harus melalui Yesus? Nggak usah melalui juga, udah langsung ketemu Bapa kalau memang dia benar-benar Bapa. Kan kata-kata itu kan itu adalah utusan, bukannya Yesus itu bukannya Tuhan gitu loh. Ngapain juga kalau dia mereka nggak ada masalah nyembah utusan. Mereka bilang ya memang Yesus utusan kok. Gitu dia. Itu yang mereka nggak paham sama kata-kata apa yang aku adalah jalan kebenaran dan hidup, kalau tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa harus, kalau memang dia Yesus itu adalah Bapa, kenapa harus melalui ke Bapa, melalui Yesus ketemu Bapa lagi? Itu kan udah Bapa, ngapain dia melalui ini Yesus lagi? Ya kan karena mereka menyembah jalan itu disembah sama mereka. Cuma yang pengen aku sampaikan seperti biasa, kalau mau nyembah jalan, coba nyembahnya di bahu jalan, karena Islam itu jalan. Kita akan tapaki itu jalan. Kamu itu cowok tapi kayak tante-tante gosip-gosip. Apa itu? Kenapa? Billy kan menyembah jalan kan ya? Menyembah jalan. Kamu itu kasih pasti dulu kelamin kamu. Cowok apa tante-tante sih gosip? Iya kan, Yesus kan jalan dan kebenaran dan hidup. Lu menyembah jalan berarti kan? Aduh. Kenapa harus melalui Yesus lagi? Kalau sabar kamu bilang kita nyembah jalan yang dia sembah bukan jalannya. Jangan kasih Billy pusing, nanti pingsan dia. Iya kan? Kamu diam dulu, belajar membaca dulu. Coba kamu ini apa ayat tadi Bil? Masa Sadi bilang dia lebih pintar daripada gurundanya?
Suma. Bil. Diam kamu. Ya tapi lu nyembah jalan kan? Kapan saya mengatakan begitu, Billy ya? Sekarang kamu rasakan di Zoom Islam, Billy. Kamu yang bilang kamu rasakan sekarang di Zoom Islam, Billy ya. Suma gimana? Enggak beda ikhwah beda. Kalau di Zoom Muslim, kalau udah bentrok di mute semua supaya enggak ini. Silahkan Billy. Jangan disamain sama kandang babi. Zoomnya Muslim. Ini ada Kores Kristus hakim yang adil di sini. Udah akan rapi gitu. Yang nyetel video bokep aja cuma sedetik bisanya. Cuma ya tetap aja biadab barbar. Ayo silakan Bill, dibuka mute-nya. Ngomong gantian biar enak dengarnya. Aku bilang kalau di depan Billy jangan ngomong-ngomong yang haram-haram deh. Di depan Billy bikin malu kamu. Ngomong apa? Di depan ngomong Billy, apa? Jangan ngomong binatang-binatang haram di depan Billy. Kandang babi. Kita ngomong kandangnya ini. Emang kenapa kamu tersinggung karena kamu bagian dari binatang itu gitu? Oh, enggak. Bukan ini kita ngomongin babi, kita ngomongin kandangnya itu. Enggak, ngapain kamu bilang kandang di kandangnya Fakri? Aduh. Ya kan ada di dalilnya Jir. Oh, kamu ngeliatin dulu ya. Di sana kan gitu, Muslim kok di tempatnya kandang babi kan gitu. Muslim ngomong baru bentar, baru 10 detik. Ke Kristennya ngomong 45 menit. Billy sama Pak Lamjan sama-sama nggak jelas. Billy, itu jawab pertanyaan saya. Yesus itu Bapa bukan? Bukan. Nah, siapa Yesus itu? Kamu lihat ya, aku tulis dulu. Aku harus gambarin kamu supaya kalian di sini paham. Enggak. Bapaknya Yesus atau Tuhannya Yesus itu siapa namanya? Sini saya tar. Bapaknya Yesus gimana namanya? Pertanyaannya nggak sinkron. Ya sekarang gini, Yesus itu punya Tuhan nggak? Kalau kan kadang-kadang ada yang bilang ada, siapa? Anak Coba ini, jelasin. Anak ialah firman yang jadi manusia itu yang disebut Yesus. Nah, apa sih yang kalian pertanyakan apa? Bolak-balik ku jelasin aja di sini. Kita habis waktu aja di sini. Bolak-balik. Ayo. Dari mana firman bisa jadi anak? Matahari berarti anak juga dong. Oh, baca Yohanes. Matahari anak bukan? Firman itu menjadi anak manusia gimana sih? Anak manusia itu disebut Yesus gimana? Nah, anak bisa jadi Tuhan. Bisa nggak? Anak bisa jadi Tuhan nggak? Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi anak manusia. Terserah kamu mau komplikasi gimana. Yang penting aku sudah bilang. Bill, sekarang gini, coba kau baca ayat tadi, Bill. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, katanya. Ya kan? Masuk akal nggak? Jadi ngapain harus lewat melalui dia? Kalau kan udah ketemu Bapa sendiri, Tuhan sendiri. Kenapa harus ada kata-kata itu? Allah itu Bapa, Anak dan Roh. Anak ini Yesus, ya kan? Ketika Yesus di dunia ini dia datang sebagai anak manusia. Bapa yang lebih besar dia bilang. Karena Yesus ini menjadi manusia, tetapi Bapa dan Roh ini kekal menjadi kealahan. Yesus tentunya anak manusia lebih kecil daripada Bapa yang menjadi Allah. Tetapi Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Bolak-balik situ aja, direkam aja terus kamu putar lagi kata-kata saya biar dipaham. Ketika Yesus disalib, dia berseru bukan kepada dirinya, tapi dia berseru kepada Bapa. Sinkron, pas. Itu nggak masuk akal, Billy. Itu penjelasan loh. Apa yang tidak masuk akal kecuali kamu bongkar data saya ini salah. Baru. Kenapa mesti 3 sih? Kenapa mesti 3? Begitulah mengenal Allah berbeda dengan pengenalan Allah. Kristen berbeda dengan kaum yang tidak mengenal Allah seperti ateis. Mana ateis bisa menjelaskan? Iya, kenapa mesti 3? Kenapa nggak 14 atau 28 gitu? Allah bukan pola pikir kamu. Kita mengikuti pola ini kan pola pikir lu malah ini. Enggak. Kenapa cuma 3 sih? Gue bingung di situnya deh. Baca Kejadian 1 ayat 2 dan 3. Di situ ada dikatakan roh, firman. Itu salah satu sudah di situ. Kemudian diperkuat lagi dengan apa? Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan Allah menyatakan diri dalam bentuk jamak. Berarti manusia dong ada 4. Kejadian 1 nomor 26. Bapa, Anak, Roh, manusia. Enggak ada manusia itu. Gimana kok ada manusia?
Ini Kejadian 1 nomor 26 kan, baiklah kita menciptakan manusia. Terus baiklah kita menjadikan manusia seperti apa gambar kita. Berarti ada 4 kan? Ada 4 gimana sih? Ya sama manusia kan? Keras. Aku nggak mau, kalau kamu otak kamu nggak mampu dalam pemahaman kata, mendingan mundurlah. Kenapa lu bisa mampu memahami cuma 3 gitu? Gua kalau pengen 28 bisa nggak? Enggak, artinya kamu over orangnya. Enggak, over gimana? Gue pengen 28 jadi gue pengen bikin konsep jangan berdebat seperti anak SD gitu untuk melawan Trinitas. Itu berdebat seperti anak SD, sudah tahu tapi masih mau bertanya. Saya nggak mau berdebat. Sudah tahu apa? Gimana gue taunya ada Trinitas tuh gimana? Sudah saya jelaskan, mau tanya lagi gimana sih? Jelaskan apa? Lu ngambil cuma comot Bapa, Anak sama Allah, cuma nggak tahu ngambilnya dari mana. Malaikat juga nggak diciptakan. Malaikat diciptakan bukan Enggak diciptakan. Malaikat itu aturan 4 harusnya caturnitas kalau kayak gitu-gitu mah. Aduh, terserah kamu lah. Ya mana coba buktinya malaikat diciptakan? Enggak ada malaikat diciptakan. Sudah jelas untuk berbicara soal kealahan. Kita ke fokusnya aja dulu. Ya malaikat juga Allah, nggak pernah diciptakan. Enggak sudah fokus di situ. Ada ayat menceritakan tentang malaikat. Ada ayat menceritakan malaikat, bukan enggak, tapi mana? Ada. Mana coba gua tungguin seminggu coba. Saya fokus dulu, difokus dulu bahwa sudah selesai tentang kealahan. Jadi kealahan kita itu berbeda dengan orang yang tidak mengenal Alkitab. Coba kamu tanya ateis tentang Allah yang esa. Pasti iya. Terus mana jadi sekarang malaikat diciptakan? Begini, Kores. Kalau kalian di luar, orang yang baca Alkitab tidak akan paham Trinitas, tetapi kami yang di luar ajaran Islam pasti bisa paham tentang Allah itu esa bagaimana. Iya, Allah itu esa, kan malaikat juga bagian dari pribadi Allah kalau kayak gitu. Juga bisa memahami kok keesaan Allah kalian simple, enggak dapat iya, jelasan. Nah sekarang di mana malaikat diciptakan? Pemahaman lu dapat dari dalil di mana? Ada malaikat diciptakan adalah mana? Adalah. Semua kekristenan itu runtuh ketika gua minta malaikat diciptakan itu di mana? Ada. Mana enggak ada? Adalah. Mana? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mana malaikat di situ? Sudah sama-sama lah dengan malaikat di situ. Sudah sama-sama ya. Kalau gitu sudah sama-sama juga roh diciptakan kalau kayak gitu. Salah. Lo kok enggak? Roh diciptakan enggak? Roh siapa? Roh siapa diciptakan? Roh Allah diciptakan enggak? Enggak ada lah, masa roh Allah. Nah, sekarang malaikat Allah diciptakan enggak? Malaikat diciptakan dari roh, bukan. Nah, mana malaikat Allah diciptakan mana? Orang sama-sama kayak roh Allah kok nggak ada yang diciptain? Enggak, malaikat itu ciptaan Allah. Nah, itu kalian tuh ini pilih-pilih nyembahnya gitu. Malaikat nggak mau disembah, roh disembah gitu. Padahal malaikat sama roh itu sama-sama Allah belakangnya. Terserah kamu lah. Yang penting sini kita sudah bahas tentang. Nggak boleh yang penting gitu, nggak boleh pokoknya harus pembuktian lah keimanan itu. Ngapain lu punya kitab suci kalau nggak dipakai? Ya, jadi kita sekarang sudah jelas ya, sahabat, tentang kealahan. Kalau misalnya udah jelas, gua nggak akan bertanya. Enggak. Apa yang jelas, Bill? Dogma. Susah ya, Bill ya, susah ya. Itulah Trinitas, susah emang. Nggak kayak Tauhid Al-Anbiya 92, Al-Ummata Wahidan. Udah ada Tauhid dalam Al-Quran. Lalu tanpa membaca Al-Quran, ateis bisa paham soal Tauhid, paham. Ya iyalah, karena tauhid itu mudah. Agama itu memudahkan, bukan menyusahkan. Ngapain turun kitab kalau hanya menjelaskan seperti itu, Kores? Ya emang itulah apa? Soalnya kan banyak yang menyimpang. Contoh pagan terbesar di dunia apa coba? Kekristenan, Tuhannya 3, Trinitas. Pagan. Nah, kalau kamu membicara pagan, Muslim yang masih terikat dengan pagan. Terikat apaan orang pagan kita semua bantai-bantain? Malah kalian pagannya hilang tapi keimanannya dipakai. Pitagoras itu kan yang pertama mencetuskan 3 adalah sempurna. Baru dicomot ke Kristenan. Enggak seperti itu. Lo kok enggak? Logos kan adalah yang penuhanan logos kan dimulai oleh penuhanan logos kan dimulai oleh pagan-pagan Yunani. Si Heraklitus yang mulai. Baru dicomot ke Kristenan. Sudah. Heraklius itu tahun berapa, Nak? 500 sebelum Masehi. Mana datanya? Aduh.
Ini gue buktiin. Alhamdulillah masih connect. Kores Asau Travel. Nah. Apakah sama dengan Trinitas yang diajarkan Alkitab? Ya kalau apa namanya ya mau sama mau beda tetap ini bre, tetap apa namanya? Apa? Firman itu logos itu duluan pagan Yunani nih kita buka ya. Logos Heraklitus. Memang diambil kata-katanya yang mudah dipahami, istilah. Emang tukang nyomot kata-kata kok ke Kristen? Enggak, bukan. Tuh. Yang Tuh lihat tuh. Tuh lihat tuh logos Heraklitus believe the word Mana suaranya nih? Ada suaranya Bang Kores, hilang suaranya Bang Kores. ditutup dajal biasa. Iya. Billy, nggak usah jauh-jauh ya. Coba lari ke Ibrani 3. Mana udah ada ya? Sudah. Cukup sedikit. Nah ini ya ini Heraklitus believe the world is in accordance with logos. Heraklitus mengimani bahwa dunia ini mengikuti aturan dari logos firman. Heraklitus. Kapan Heraklitus lahir? Tahun 535 before century, sebelum Masehi. Jedar 500 tahun sebelum Yesus, Heraklitus sudah mulai menuhankan logos. Oke, sekarang logos itu berbicara tentang apa? Tentang ya logos tentang mengatur dunia. Bukan mengatur dunia, apa logosnya itu dia. Kamu harus pahami dulu makna daripada logos. Ya nggak boleh keluar dari apa yang dipahami Heraklitus dong, orang dia pertama yang mencetuskan. Nah, tapi kan pemahamannya berbeda. Ya Nah, kan? kenapa bisa berbeda? Berarti lu bidatnya Heraklitus kalau gitu. Enggak. Loh, logos siapa pertama yang nyiptain? Tor. Heraklitus ini yang bawa. Apakah Heraklitus Kristen? Bukan, Heraklitus orang pagan Yunani. Terdiam kan lu? Apa diajarin di ini? Sama Sofi Badut yang kayak gini diajarin nggak? Dor. Enggak, kamu lihat data dulu. Waduh, kalau extra tempe bayar 7.000 katanya. Ya udahlah, gas. Sudah. Ntar udah gue balas Gojek dulu. Iya, boleh. Mas. Lanjut. Ini apa ini? Ini arti ini apa ini, Bill? Apa? Saya screen ya. Ini apa nih, Bill? Maksudnya apa ini, Bill? Bisa baca nggak, Bill? Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapatkan bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Berarti Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan. Bill? Hilang suaramu, nak. Sudah selesai. Sekarang sudah. Sekarang Fakri Bakmit mau menjelaskan. Yang protes namaku, biarin aja. Apa? Oke. Nama lu siapa? Bill, tunjukin KTP-nya, Bill. Kamu jangan si Sakrimit. Bill. Nggak jelas nih Sakrimit nih ah. Ayo, Bill, jangan kayak kecil kamu. Jangan kecil kamu. Jadi begini, Sion, aku itu nggak jelas terlahir Billy dengan nih nama itu. Nggak Saya jelas terlahir kemarin dengan nama itu. Anak ini nggak jelas. Sakrimit, namamu Sakrimit. Enggak. Namamu Sakrimit. Apaan? Namamu apaan? Kamu sih? Namamu tadi, nama kamu siapa? Baca aja sudah kutulis atau diganti kalian. Mana namamu? Makin miring semua nih Kristen kalau habis kok kayak gitu ya pada Sakrimit namanya, kata Bu Rahman tuh Sakrimit. Panggilnya apa? Sakiri apa Mimit? Kalian anggap. Jadi begini ya aku bilang. Ya, Sakrimit. Jelas dulu namamu siapa?
Nanti aku panggil Enggak, Sakrimit loh every day. Apa sih ini? Kayak anak-anak TK kalian bicara di sini. Apaan sih nggak jelas, kami nggak ada Anak melayani ini nggak orang bisa yang nggak diam jelas loh. itu loh, nggak jelas, kamu tuh nggak Iya, jelas, anak ini dari gaje kemarin kamu tuh gaje. meracau. Silakan Billy. Enggak, jadi begini Kores. Kita bicara dikit ya Kores. Nah, waktu aku lahir itu aku pakai nama Fakri Bahmid. Nah, kenapa sih kalian kepanasan kalau saya pakai nama Pakrimit, Pakrimik gitu. Apa sih? Kamu kalau Apa sih nama lu apa tadi? Iya, Coba nama diulang lu nggak jelas. aneh, gue nanya mau mastiin nama lu Fakrimik. Saya kan sudah bilang nama saya waktu lahir itu dengan nama Fakri Bahmid. Oh Fakri, jelas Fakri dong. Fakri Bahmid. Bahmid ya. Coba diketikin di chat Zoom dong. Nggak apa-apa, bagus dong Fakri, biar dipanggil Saya nama asli saya lu. sudah tulis. Saya sudah ditulis. Bukan Uni, itu bukan nama asli, itu udah saya cek gitu, namanya dia tuh Billy Lintang. Di akun GoPay-nya juga udah itu. Oh, oke. Dia kan, Jadi waktu Oh, dusta mulu lu ke heran gua. Jadi yang Seneng namanya lu. Gojek itu, dia kalau memverifikasi itu dari KTP dapatnya Iya. dari mana? Nggak bisa jasa main-main dari itu mah. akta kelahiran. Jangan begitu. Bil, kenapa Kamu sih nggak suka dusta? Kenapa sih Bil seger-seger dulu juga bohong-bohong? Kenapa kamu Emang ajarannya, Mi, ajarannya harus berdusta. kok bangga banget gitu ya dengan kebohongan gitu? Sorry ya, kalau kami umat Islam tuh kayaknya berat banget gitu ya. Aku mau ngibul kalau aku tuh masih 17 tahun rasanya gimana gitu, berat banget Bil. Kok kalian tuh gampang banget ya bohong ya? Kenapa sih Bil? Ngomong Bil. Fakri kekerenan nama lu nggak pantas tuh nggak sih? Nama lu tuh kayak kemarin tuh cendol kayak ayam kayak gitu. Udah hilang orangnya. Kasihan banget. Kenapa ya suka bohong gitu ya? Nama aja Saya tahu dibohong. itu, saya cek di akun GoPay-nya namanya Billy Lintang. Nomor teleponnya juga iya. Wah, Bang Moto, jangan-jangan aku udah dilacak Bang Moto nih. Enggak. Ini apa Akun namanya? Gojek lu apa Bang Moto? Akun Gojek lu apa coba? Enggak, dia ngaku-ngaku Fari Bahmid gitu kan. Saya tanya, ditanya kan orang tua apa? Kalau dia apa Arab, kita kan punya jaga nasab ya. Iya, gitu kan? iya. Nama papamu apa gitu kan? Papamu siapa namanya? Bahmid siapa? Pasti ada dong. Itu kan marga. Gitu, nggak mampu itu ya udah tunjukin KTP aja kalau emang itu nama asli kamu, nggak ada masalah kita. Kemana-mana jawabnya ya udah di trace aja akun GoPay. Aku ada sebuah ini deh Bang Moto, ada sebuah analisis ya, maksudnya gini. Kenapa setiap teman-teman kita yang Kristen yang dulu dari waktu kita grup diskusi kok makin kesini kok makin menggila ya, maksudnya aku tuh lihat Pak Lamsen tuh memang udah gila juga sih, tapi nggak terlalu gila banget sampai sekarang tuh dia jadi hujaters. Ini aku bicarakan tadi sama siapa Kang Erwin ya, aku ngomong gini, mereka tuh di awalnya tuh cuman pengen membela imannya. Nah, kan mereka semua pada ngaku Roh Kudus tuh ya, punya Roh Kudus terus jadi anak Tuhan. Mereka ngaku bahwa mereka ini semua adalah orang-orang yang bawa kebenaran. Tapi coba deh kita lihat gimana attitude mereka makin kesini makin jadi gitu loh. Makin jadinya tuh makin menghujat, makin intoleran gitu. Makin benar-benar menggila. Contoh kayak si Taipudin, si Kece Kucluk gitu kan, terus belum lagi Paul Zhang lah gitu. Kenapa ya kok kayak Supi Katul gitu ya, kebenciannya terlihat banget gitu. Maksudnya apa yang teman-teman kita yang Kristen yang lain di luar sana itu tidak belajar daripada hal ini gitu? Apa nggak mau belajar dari kenyataan ini bahwa justru tantrumnya tuh makin jadi-jadi. Kayak Pak Lamsen tadi ngeri banget loh. Aku juga kaget loh, kok Pak Lamsen jadi kayak gini gitu. Iya, selama bertahun menghujat adalah jalan ninjaku. Wah, ini aku mau nginfo dulu. Alhamdulillah sudah masuk lagi Amma Jariah dari Ukhti mamnya JJ dan Irfan sama akhina Hani. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah untuk antum berdua, semoga Allah merahmati dan membalaskan kebaikan kalian dan kontribusi kalian terhadap umat. Tafadhol ikhwah yang lain silahkan. 38 jamaah 100